Selamat pagi anak mem, selamat pagi semuanya dan salam sehat buat kita semuanya. Maaf buat anak-anak mem, minggu lalu mem tidak ada buat materi. Tapi mem hanya pengen PR kamu yang sudah mem kirim supaya kamu kirim. Ternyata video tanggung jawabku di rumah belum semuanya yang mengirimkannya. Jadi mem harap supaya kamu mengirimkan ya nak mem ya, supaya kita semuanya dan nilai kamu ada. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah pelajaran 6 dan tanggung jawabku di sekolah. Bagaimanakah tanggung jawab anak mem di sekolah? Walaupun kita sekarang ini belajar di rumah atau yang disebut dengan daring, kita harus tetap belajar seperti di sekolah. Namun sebelumnya mari kita persiapkan perlengkapan belajar kita. Sebagaimana biasanya kita siapkan buku catatan atau buku tulis. Lalu sediakan alat tulisnya masing-masing. Karena kita belajar agama, sediakan juga Alkitab. Anak-anak mem yang mem kasihi, sebelum kita belajar mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita buka tanggung jawabku di sekolah pada halaman 63 sampai 72. Semuanya buka bukunya, buku paket agama Kristen, halaman 63 sampai halaman 72 atau bab 6 dengan judul tanggung jawabku di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah agar anak dapat menyebutkan contoh tanggung jawab di sekolah, ya. Agar kamu dapat menyebutkan tanggung jawabmu di sekolah. Yang kedua adalah agar kamu dapat menceritakan contoh tanggung jawab di sekolah. Dan yang berikutnya adalah kamu dapat menceritakan pengalaman bertanggung jawab di sekolah. Dan yang berikutnya lagi adalah anak dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab di sekolah, ya. Perilaku tanggung jawab di sekolah. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Ada tanggung jawab si anak apa, tanggung jawab orang tua apa, tanggung jawab guru apa, dan itulah yang dikatakan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Dari pelajaran dulu kita sudah mempelajari juga ya. Tanggung jawab ialah kesadaran untuk melakukan tugas yang wajib dilakukan. Sekali lagi membacakan. Tanggung jawab ialah kesadaran untuk melakukan tugas-tugas. Di manakah seorang anak memiliki tanggung jawab? Coba kita pikiran, ya. Di mana? Yang pertama, anak memiliki tanggung jawab di rumah. Itu yang kemarin yang menjadi tugas kita. Dan bagi anak mem yang belum mengumpulkannya supaya mengirimkan video tanggung jawabmu di rumah. Belum semuanya, baik itu kelas 2A maupun kelas 2B. Supaya kita sekarang ini berangkat kepada tanggung jawab di sekolah. Jadi tanggung jawab di rumah itu mem harap kamu kirimkan. Dan yang kedua yang sekarang adalah tanggung jawab di sekolah. Apa saja contoh tanggung jawab di sekolah? Tanggung jawab di sekolah adalah belajar dengan baik. Kalaupun kita sekarang ini melakukan belajar di rumah, tapi belajar dengan baik adalah merupakan tanggung jawab kamu sebagai anak atau sebagai anak siswa. Dan kemudian juga mengerjakan tugas. Ya. Makanya tadi mem menganjurkan kamu supaya mengumpulkan tugas-tugas atau PR kamu dengan tertib, dengan rapi. Ya, mem juga memberikan pujian kepada teman-teman kamu yang memberikan tugas dengan sportif. Dan kemudian mendengarkan guru.
Mendengarkan guru ini dalam pelajaran daring sekarang adalah menonton video yang sudah dikirimkan oleh mem atau miss-nya. Ini sebagai contoh bahwa banyak anak mem yang tidak menonton video yang mem kirim. Sebagai buktinya adalah di dalam ujian UB2 kemarin banyak anak-anak salah menjawab. Ya, karena apa yang membuat soal itu adalah pertanyaan dari video. Itu adalah contohnya ya. Kemudian apa sih manfaat dari sikap bertanggung jawab? Ada nggak manfaat sikap bertanggung jawab itu? Kalau bertanggung jawab itu seperti yang sudah kita pelajari bahwa kita melakukan tugas kita dengan baik. Yang pertama adalah pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Sama kan seperti yang di rumah itu kan? Tanggung jawab di rumah juga begini materinya kan? Ya, yang pertama adalah pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Itulah manfaat bertanggung jawab. Dan yang kedua adalah tidak ada pekerjaan yang tertunda. Tidak ada pekerjaan yang tertunda. Mem kasih jempol sama anak mem yang selalu mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Dan tidak ada PR-nya yang tertunda. Ya, bisa mem kasih contohnya sekarang. Contoh yang paling utama, ada anak atau teman kamu dari kelas 2B yang namanya Anabel, tidak pernah tertunda tugasnya. Dan tugasnya PR-nya selalu tepat waktu. Ya, mem harap teman-temannya Anabel, anak-anak mem yang lain, baiklah kita meniru sifat seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjadi anak yang dapat dipercaya. Kan? Tanggung jawab di rumah itu sama dengan tanggung jawab di sekolah. Dan semuanya juga yang ketiga-tiganya ini dapat kita lakukan bersama, ya. Menjadi anak yang dapat dipercaya. Kalaupun minggu lalu dan semalam memang untuk kelas 2A mem tidak kasih materi. Mem yang pertama adalah mem ada halangan. Minggu lalu mem ada halangan dan semalam juga ada halangan. Kebetulan orang tua mem lagi sakit, jadi mohon maaf. Tapi itu pun mem masih tunggu PR-PR yang lain yang mengirimkan videonya tanggung jawab di rumah. Nanti akan mem japri siapa yang tidak mengirimkan itu. Ya. Mari kita membaca cerita Alkitab ya, dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bisa kan anak-anak membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30? Yaitu perumpamaan tentang talenta. Ya. Ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Kenapa ya beda-beda dikasih sama mereka ya? Yang pertama 5 talenta, hamba kedua 2 talenta, dan hamba ketiga 1 talenta. Tahukah kamu apa itu talenta? Berapa nilai talenta dalam Matius 25 itu? 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerjaan harian dalam 1 hari. Lalu kita lihat asumsi upah pekerjaan harian di tempat kita 25.000 misalnya. Jadi 1 dinar sama dengan 25.000, 1 talenta 600 kali 25.000. 1 talenta sama dengan 150 juta.
2 talenta sama dengan 300 juta. 5 talenta sama dengan 750 juta. Jadi boleh kita lihat di sana, kepada orang pertama Tuhan itu memberikan 750 juta rupiah. Kepada orang kedua diberikan Tuhan itu 300 juta rupiah. Sedangkan kepada orang yang ketiga adalah 1 talenta berjumlah 150 juta rupiah. Ya anak-anak mem ya, supaya kamu mengingatnya. Ingat dulu dalam pikiran kamu, banyak-banyak ini dikasih tuannya, karena tuannya itu orang kaya. Ya, kepada orang pertama dikasih 750 juta, kepada orang kedua dikasih 300 juta, dan kepada orang ketiga dikasihnya 150 juta. Mari kita lihat, kemanakah diberikan atau dibuat oleh hamba-hamba itu uang yang diberikan oleh tuannya, dan apa yang mereka dapat setelah mereka melakukan atau menerima, ya, setelah mereka menerima uang yang diberikan oleh tuan tersebut. Boleh kita lihat masing-masing. Dan anak-anak mem tetap membaca Alkitab di dalam Matius 25 tadi yang sudah kita uraikan di dalam materi. Itu uang yang itu banyak nggak ya? Banyak nggak 150 juta? Banyak nggak 300 juta? Banyak nggak 750 juta? Anak mem punya duit nggak sebanyak itu ya? Pasti punya ya. Punya nggak? Ada di tabungan mamanya, ada di rekening papanya, tapi papa nggak bilang, ya kan? Nggak bilang papa. Bagaimana itu? Ya, atau berapa uangnya yang di rekeningnya? Cuman papa dan mama hanya menyimpannya. Sudah anak-anak mem membaca Alkitabnya itu? Kamu hanya melihat berapa di sini, tetapi anak-anak mem harap supaya kamu tetap membaca dari Alkitab yang Matius 25 tadi. Dengan senang hati ketiga hamba itu memegang, ya, memegang apa yang diberikan oleh Tuhan itu, atau Tuhan itu yang dipercayakan oleh Tuhan itu, talenta yang diberikan itu kepada ketiga orang yang diberi kepada hambanya yang 3 orang itu. Ya, apa? Kemudian pergilah Tuhan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Tuhan tadi memberikan talenta sesuai dengan tanggung jawab mereka. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Mengusahakan 750 juta itu lalu mendapatkan 750 juta lagi. Berarti bagaimana? Kekayaannya semakin bertambah. Dan hamba kedua juga mengusahakan 2 talenta itu, kemudian dia mendapat 2 talenta lagi. Ya, yang 300 juta itu diusahakannya, apakah itu berdagang, apakah itu untuk membuat usaha, ya. Tapi ternyata dari usahanya itu berhasil dia mendapat 2 talenta lagi. Lalu bagaimana nasibnya si orang ketiga atau hamba ketiga itu? Tetapi hamba yang ketiga karena takut lalu dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tahukah anak mem apa hasilnya setelah dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu? Karena dia menyembunyikan talenta itu, maka talenta itu tetap 1. Nah, suatu hari Tuhan itu pulang dan akan mengadakan perhitungan kepada 3 hambanya. Ya, setelah pulang mereka membuat perhitungan. Dipanggilnya ketiga hambanya. Tuhan itu memanggil 3 hambanya dan ketiga hambanya itu menunjukkan talenta masing-masing. Si orang pertama tadi menunjukkan,
talenta yang Tuhan berikan yang 5 itu saya usahakan dan kemudian saya mendapat 5 talenta lagi. Sehingga talenta saya menjadi 10 katanya. Lalu Tuhan itu bilang, bagus, kamu adalah orang yang tepat mendapat 5 talenta. Lalu ditanyanya kepada orang kedua, hei orang hamba kedua, apa yang kamu lakukan dengan talenta yang aku berikan? Lalu dia mengatakan, aku melaksanakan atau mengusahakan kedua talenta itu. Saya olah dan saya kemudian mendapat 2 talenta lagi. Lalu talenta saya sekarang ada 4 katanya. Apa kata tuannya? Bagus, kamu adalah hamba yang setia kepada tuannya. Mereka bersenang. Lalu bagaimana dengan hamba ketiga? Hai hamba ketiga, apa yang kau lakukan dengan talenta yang 1 itu? Lalu dengan bangganya pula itu orang ketiga mengatakan, hamba yang ketiga itu mengatakan, oh saya ini Tuhan selalu melakukan apa yang Tuhan katakan, dan apa yang tidak Tuhan suruh saya tidak melakukannya. Talenta yang 1 yang Tuhan berikan itu saya tanam dan saya kubur, saya simpan di bawah tanah. Dan hingga sekarang talenta yang 1 itu masih tetap utuh, 1 talenta, tidak ada bertambah. Wajar kan? Namanya talentanya dikubur, jadi tidak bertambahlah. Lalu Tuhan itu marah kepada hamba yang takut dan malas. Orang yang mengubur talentanya itu adalah orang yang takut dan malas. Sama, apakah itu talenta kepada kita? Kita sudah pintar membaca. Ternyata karena kita tidak berangkat ke sekolah, karena kita belajar di rumah, maka kita malas membaca. Jangan sampai Tuhan mencabut nanti atau Tuhan membuat kamu jadi tidak tahu membaca karena kamu malas. Tidak mau mengulang dan mengulang pelajaran. Kalau kamu tidak mengulang dan mengulang pelajaran itu, maka kamu akan semakin bodoh. Kamu akan sama seperti orang yang belum sekolah. Yang tadinya tahu kali-kali 2, dia tidak melatihnya untuk menjadi tahu kali-kali 3, kali-kali 4 dan seterusnya. Karena dia tidak mengulangnya, maka dia nanti hanya tahu kali-kali 1. Nah, sekarang kita lihat kesetiaan, tanggung jawab harus dilakukan penuh kesetiaan. Ya, tanggung jawab harus dilakukan penuh kesetiaan. Tidak boleh tanggung-tanggung. Anak mem lihat ini kelas 2 kali-kali pun belum pintar. Tapi ada yang udah pintar. Kenapa dia bisa pintar kali-kali sampai kali-kali 6, kali-kali 7, bahkan kali-kali 10? Karena dia melatihnya. Jika kita bertanggung jawab terhadap tugas, berarti kita menunjukkan sikap disiplin. Ya, jika kita bertanggung jawab terhadap tugas, berarti kita menunjukkan sikap disiplin. Apakah hasil disiplin itu? Kita akan semakin pintar. Jangan karena di rumah disiplin kita semakin tidak ada. Karena situasi sekarang ini semuanya kita tidak menginginkannya. Karena itu, sudahkah anak-anak melakukan tanggung jawab di sekolah? Sekarang menjadi tugas. Dengarkan pelajaran ini dengan baik. Itu tanggung jawab kamu ya. Kemudian mengerjakan tugas di sekolah. Ya, kerjakan tugas di sekolah itu. Apa itu tugas sekolah? PR-PR yang dikirim oleh Miss atau memnya langsung dikerjakan. Itu udahlah tanggung jawab kamu. Jangan ada lagi yang tertunda. Belajar kamu tepat waktu walaupun itu sudah masih di rumah.
Ya, belajar tepat waktu. Anggaplah itu kamu lagi di sekolah. Kemudian jaga ketertiban di rumah, jangan berantem dengan adik, mengerjakan tugas kelompok. Kemudian apalagi? Tepat kita bertanggung jawab terhadap alam, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah. Dan sebagaimana yang sudah kita anjurkan, kumpulkanlah PR tepat waktu. Supaya anak-anak MEM semakin mengerti, ya. Dan jangan lupa menghormati gurumu. Kalau kamu menghormati guru, itu video sering dikirim itu, katakan salam kepada gurumu ya. Nah, sekarang tugas kamu di rumah adalah ceritakan pengalamanmu tentang tanggung jawab belajar di rumah ya. Ini di sekolah kita ganti dengan belajar di rumah. Ceritakan pengalamanmu tentang belajar di rumah. Ini mau itu bentuknya tulisan indah. Ya, tulisan indah, buat di dalam buku PR. 1 halaman penuh. Tuliskan tanggung jawabmu, pengalamanmu belajar di rumah. Ya, terima kasih anak MEM. Jangan lupa ingat tugasnya semuanya. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan semua tugasku dari sekolah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.